Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Trialaksana dari kelas TM1B. Penyambungan logam. Penyambungan yaitu menghubungkan antara satu benda dengan lainnya. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum, sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contohnya, sambungan paku keling dan sambungan las. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut atau ulir dan sambungan pasang. Sambungan tetap contohnya seperti sambungan paku keling. Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagai badan dan bagian bawahnya yang berbentuk kerucut terpacut sebagai ekor. Seperti gambar di bawah, konstruksi kepala atau head dan ekor tail dipatenkan agar permanen dalam menahan kedudukan paku keling pada posisinya. Badan atau bodi dirancang untuk kuat mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima pada benda yang disambung saat berfungsi. Penggunaan sambungan keling dapat dipakai untuk 1. Sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi logam ringan atau konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, konstruksi pesawat pengangkat pada setiap konstruksi mesin pada umumnya. 2. Sebagai sambungan kekuatan kedap dalam konstruksi ketel, tangki, dan pipa dengan tekanan tinggi, tetapi sekarang ketel umumnya dilas. 3. Sebagai sambungan kedap untuk tangki, cerobong asap pelat, dan lainnya. Sebagai sambungan paku untuk kuliat plat atau konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat udara. Bahan paku keling. Bahan yang biasanya digunakan untuk pemakaian ringan adalah aluminium. Untuk pemakaian sedang adalah baja klarifikasi IS 1148 sampai 1957 dan IS 1149 sampai 1957 untuk struktur konstruksi dengan gaya tarik tinggi. Sedangkan untuk pemakaian berat termasuk yang kedap cairan dan gas adalah baja klarifikasi IS 1990 sampai 1962 seperti pada boiler. Metode pengelingan. Metode pengelingan atau penyambungan paku keling yang dilakukan pada umumnya tergantung dari jenis pemakaian, yakni A. Berikut adalah gambar untuk pemakaian ringan. Selanjutnya B. Pemakaian sedang ditunjukkan untuk mendapatkan kekuatan sambungan. Setelah pasangan plat dilubangi dan paku keling dipasangkan pada lubang, ekor paku dipanaskan di bawah suhu kritis dan ditekan dengan pukulan palu dengan tangan pada cetakan ekor, sehingga ekor tercetak seperti berbentuk kepala. C. Pemakaian berat dan kedap air ditujukan untuk mendapatkan kekuatan dan kerapatan sambungan. Lubang kedudukan paku keling dibuat lebih besar 1,5 mm dari ukuran diameter paku agar saat ekor paku ditekan oleh mesin pencetak kepala, bahan logam paku yang mulai luluh karena sebelumnya dipanaskan sampai membara pada suhu kritis 600-800 derajat Celcius mengisi ruang antara tersebut. Logam luluh yang tertekan tentu saja akan mengisi sampai ke celah-celah terkecil yang terdapat di antara kedua plat, sehingga akhirnya diperoleh sambungan yang kedap fluida. Pemakaiannya, kepala bulat dan jamur digunakan untuk mengelik konstruksi mesin mulai dari pemakaian ringan sampai berat, seperti pemakaian rumah tangga, jembatan, kereta api, bangunan tingkat tinggi, dan lain-lain. Kepala rata terbenam digunakan untuk bangunan kedap air dengan permukaan rata seperti kapal atau laut atau terbang. Kepala bulat terbenam digunakan untuk bangunan-bangunan kedap dan tahan tekanan tinggi fluida seperti ketel, tangki, dan lain-lain. Kepala panci digunakan untuk pemasangan dengan palu tangan. B. Sambungan las. Ini adalah contoh kedua. Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas dengan
atau tanpa pengaruh tekanan, atau dapat juga didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara atom. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap di mana pada konstruksi dan alat pemesinan, sambungan las ini sangat banyak digunakan. Untuk menyambung baja bangunan kita mengenal dua jenis las, yaitu satu, las karbit atau las otogen, yaitu pengelasan yang menggunakan bahan pembakar dari gas oksigen atau zat asam dan gas aksetilin atau zat karbit. Dalam konstruksi baja las ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan atau konstruksi sekunder seperti pagar, besi, tralis, dan sebagainya. Dua, las listrik atau las lumer, yaitu pengelasan yang menggunakan energi listrik. Untuk pengelasannya diperlakukan pesawat las yang dilengkapi dengan dua buah kabel. Satu kabel dihubungkan dengan penjepit benda kerja dan satu kabel yang lain dihubungkan dengan tang penjepit batang las atau elektroda las. Jika elektroda las tersebut didekatkan pada benda kerja, maka terjadi kontak yang menimbulkan panas yang dapat melelehkan baja, dan elektroda atau batang las tersebut juga ikut melebur ujungnya, yang sekaligus menjadi pengisi pada celah sambungan las. Karena elektroda atau batang las ikut melebur, maka lama-lama habis dan harus diganti dengan elektroda yang lain. Pada perdagangan elektroda atau batang las terdapat berbagai ukuran diameter, yaitu 2,5 mm, 3/4 mm, 4 mm, 5 mm, 6, dan 7 mm. Untuk konstruksi baja yang bersifat strukturil atau memikul beban konstruksi, maka sambungan las tidak diizinkan menggunakan las otogen, tetapi harus dikerjakan dengan las listrik dan harus dikerjakan oleh tenaga kerja ahli yang profesional. Keuntungan sambungan las listrik dibandingkan dengan paku keling atau baut. Pertama, pertemuan baja pada sambungan dapat melumer bersama elektroda las dan menyatu dengan lebih kokoh atau lebih sempurna. B. Konstruksi sambungan memiliki bentuk lebih rapi. C. Konstruksi baja dengan sambungan las memiliki berat lebih ringan. D. Dengan las berat sambungan hanya berkisar 1,5% dari berat konstruksi, sedangkan dengan paku keling atau baut berkisar 2,5-4% dari berat konstruksi. E. Pengerjaan konstruksi relatif lebih cepat atau tidak perlu membuat lubang-lubang paku atau baut, tak perlu memasang potongan baja siku atau plat penyambung dan sebagainya. F. Luas penambang batang baja tetap utuh karena tidak dilubangi, sehingga kekuatannya lebih utuh. Kerugian sambungan las. Kekuatan sambungan las sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelasan. Jika pengelasannya baik, maka kekuatan sambungan akan baik. Tetapi jika pengelasannya jelek atau tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi juga tidak baik, bahkan membahayakan dan dapat berakibat fatal. Salah satu sambungan las cacat lambat laun akan merepet rusaknya sambungan yang lain, dan akhirnya bangunan dapat runtuh yang menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, bahkan juga korban jiwa. Oleh karena itu, untuk konstruksi bangunan berat seperti jembatan, jalan raya, atau kereta api di Indonesia tidak diizinkan menggunakan sambungan las. B. Konstruksi sambungan tak dapat dibongkar pasang. Sambungan las. Terdapat 5 jenis sambungan yang biasa digunakan untuk menyatukan dua bagian benda logam seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Keterangan. Gambar A. Gambar pertama. Sambungan tumpu atau butt joint. Kedua bagian benda yang akan disambung diletakkan pada bagian datar yang sama dan disambung pada kedua ujungnya. B. Sambungan sudut. Kedua bagian yang akan disambungkan membentuk sudut siku-siku dan disambung pada ujung sudut tersebut. Seperti gambar berikut. C. Sambungan tumpang. Bagian benda yang akan disambung saling menumpang atau overlapping satu sama lain.
Gambar D, sambungan C atau T-joint. Salah satu bagian diletakkan tegak lurus pada bagian yang lain dan membentuk huruf T yang terbalik. E. Sambungan tekuk atau edge joint. Sisi-sisi yang ditekuk dari kedua bagian yang akan disambung sejajar, dan sambungan dibuat pada kedua ujung bagian tekukan yang sejajar tersebut. Jenis-jenis pengelasan. Setiap jenis sambungan yang disebutkan di atas dapat dibuat dengan pengelasan. Proses penyambungan yang lain dapat juga digunakan, tetapi pengelasan merupakan metode penyambungan yang paling universal. Berdasarkan geometrinya, lasan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Las jalur atau field weld. Digunakan untuk mengisi tepi plat pada sambungan sudut, sambungan tumpang, dan sambungan T pada gambar berikut. Logam pengisi digunakan untuk menyambung sisi melintang bagian yang berbentuk segitiga siku-siku. Gambar dapat menjelaskan gambar A, B, C, dan D. B. Las alur atau groove weld. Ujung bagian yang akan disambung dibuat alur dalam bentuk persegi, serong atau bevel, V, U, dan J pada sisi tunggal atau ganda. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah. Pengisi digunakan untuk mengisi sambungan yang biasanya dilakukan dengan pengelasan busur dan pengelasan gas. C. Las sumbat dan las slot atau plug and slot welds. Digunakan untuk menyambung plat datar seperti dapat dilihat pada gambar di bawah, dengan membuat satu lubang atau lebih atau slot pada bagian plat yang diletakkan paling atas, dan kemudian mengisi lubang tersebut dengan logam pengisi sehingga kedua bagian plat melumer menjadi satu. Las titik dan las kampuh atau spot and seam welds digunakan untuk sambungan tumpang seperti dapat dilihat pada gambar di bawah. Lasan titik adalah manik las yang kecil antara permukaan lembaran atau plat. Lasan titik diperoleh dari hasil pengelasan resistansi listrik. Lasan kampuh hampir sama dengan lasan titik, tapi lasan kampuh lebih kontinu dibandingkan dengan lasan titik. Las lekuk dan lasan rata. Lasan lekuk dibuat pada ujung dua atau lebih bagian yang akan disambung. Biasanya merupakan lembaran logam atau plat tipis. Paling sedikit satu bagian ditekuk. Lasan datar tidak digunakan untuk menyambung bagian benda, tetapi merupakan lapisan penyangkang atau ganjal logam pada permukaan bagian dasar. Sambungan tidak tetap, sambungan ulir, screw joint. Pengertian: sambungan ulir adalah sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen pemesinan. Sambungan ulir merupakan jenis dari sambungan semi permanen atau dapat dibongkar pasang. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yakni baut atau inggris, bolt, yakni yang memiliki ulir di bagian luar, dan mur atau inggris atau nut, yakni yang memiliki ulir di bagian dalam. Fungsi sambungan ulir dilihat dari konstruksi yang memiliki ulir yang dapat dibongkar pasang. Sambungan ulir memiliki fungsi teknis utama, yaitu digunakan untuk bagian mesin yang memerlukan sambungan dan pelepasan tanpa merusak bagian mesin perawatan, untuk memegang dan penyesuaian dalam perakitan atau dalam perakitan. Keuntungan dan kerugian sambungan ulir. Ditinjau dari sisi teknik, sambungan ulir memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut. Keuntungan sambungan ulir. Pertama, mempunyai reliabilitas atau kehandalan tinggi dalam operasi. 2. Sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen. 3. Suatu lingkup yang luas dari sambungan baut diperlukan untuk beberapa kondisi operasi. 4. Lebih murah untuk diproduksi dan lebih efisien. Kerugian sambungan ulir, yaitu konsentrasi tegangan yang pada bagian ulir yang tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Tipe umum penyambungan ulir berikut adalah gambar.
Gambar A atau drop bolt, gambar B top bolt seperti ini, dan yang terakhir stud. Seperti ini gambarnya. Bentuk kepala skrup atau baut. Ada hexagon head, pilster head, round head, twist head, hexagon socket, dan fluted socket. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap, sambungan solder. Pengertian sambungan solder merupakan penyambungan dari logam atau besi, baja, tembaga kuningan seng, dan baja paduan dengan pengikatan oleh bahan tambah yang dicairkan, di mana titik cair bahan tambah lebih rendah dari titik cair logam yang disambungkan. Jenis-jenis solder. Berdasarkan cara penyambungan, penyolderan dikelompokkan menjadi dua jenis. 1. Penyolderan lunak, titik lebur bahan tambah 300 derajat Celcius. 2. Penyolderan keras, titik lebur bahan tambah 720 derajat Celcius. Penyolderan lunak atau patri. Penyolderan lunak digunakan pada semua logam terutama untuk logam-logam tipis dengan beban ringan serta kedap udara dan air. Contoh pemakaian: plat-plat pendingin pada kendaraan, tangki air atau minyak, wadah atau kotak peralatan, instalasi pipa tekanan rendah, sambungan kabel, talang air dan tutup atap, penyambungan logam yang dilapisi seng. 2. Penyolderan keras. Penyolderan keras lebih sering digunakan untuk penyambungan plat-plat dari logam berat dan menerima beban yang besar. Contoh pemakaian: flange pada pipa, instalasi pipa tekanan besar, penyangga dan rangka kendaraan, tangki uap, peralatan dari logam keras, konstruksi dari alat-alat ringan. Teknik penyolderan. Pada dunia industri dikenal berbagai teknik penyolderan. Untuk menentukan teknik penyolderan yang dipakai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi benda kerja. Kedua, bahan dari benda kerja. Ketiga, dan jumlah. Macam teknik penyolderan. Pertama, penyolderan batang, penyolderan busur api, celup, dalam oven, tahanan, induksi penyolderan sinar. Ketiga, contoh penyambungan tidak tetap adalah bracing. Pengertian bracing adalah penyambungan dua buah logam atau lebih, baik itu logam sejenis maupun tidak sejenis, dengan menggunakan bahan tambah yang titik cairnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan titik cair logam yang akan disambung. Dengan menggunakan temperatur yang rendah, bracing dapat pula disebut soldering. Welding adalah penyambungan dua buah logam atau lebih, baik itu logam sejenis maupun yang tidak sejenis, dengan menggunakan alat pemanas yang temperaturnya sangat tinggi sehingga dapat mencairkan kedua logam tersebut dan dapat menyatukan kedua logam tersebut. Nyala api las. Gambar pertama bisa kita lihat, nyala karburasi adalah nyala api las yang berlebihan asetilinnya. Nyala api ini dipergunakan pada proses pengelasan batang-batang permukaan yang keras. 2. Nyala netral. Dilihat pada gambar, nyala api di mana pengaturan pengeluaran oksigen dan asetilin seimbang. Nyala api ini sering dipergunakan pada pengelasan baja-baja tahan karat, aluminium, dan tembaga. Gambar yang ketiga, nyala oksidasi. Nyala api las yang berlebihan zat asamnya. Nyala oksidasi ini dapat terjadi dengan mengurangi pengeluaran asetilin setelah nyala netral. Nyala api ini biasanya dipergunakan untuk pengelasan kuningan atau perunggu.